Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4683 sampai bab 4685. Luotea sudah mati. Sebelum penguasa 10 istana bisa berbicara, lelaki tua itu berbicara terus terang. Penguasa 10 aula sedikit terkejut, lalu mengangguk. Penatua kian benar, Luotea sudah mati. Lampu jiwa kehidupannya telah padam. Secara logika, selama kekuatan tersembunyi di alam surgawi tidak menampakkan diri, Luotea bisa jadi adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Aku memintanya pergi ke kota binatang untuk mendapatkan beberapa batu roh abadi, tetapi akibatnya, lampu jiwa kehidupannya padam dan dia terbunuh. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Kami telah bekerja sama dengan Beast City selama bertahun-tahun dan belum pernah terjadi hal seperti ini. Jadi, seharusnya ini bukan ulah penguasa Beast City. Jadi, saya datang untuk meminta Tetua Qian memeriksanya. Hall Master ke-10 memperlakukan Tetua Qian ini dengan hormat, dan tampaknya status Tetua Qian ini bahkan lebih tinggi daripada dirinya, Hall Master. Tetua Qian memiringkan kepalanya sedikit, tatapannya menatap lurus ke arah Master Aula 10 itu, menatap ke arah Master Aula 10 yang sama sekali tidak berani menatapnya. Aku mendedikasikan diriku untuk memproyeksikan dao surgawi dan menggunakan darah hidupku untuk meletakkan formasi 7 bintang difusi ini, hanya untuk membantumu memproyeksikan kematian persembahan kecil. Wajah Tetua Qian agak tidak senang. Tubuh Master Istana ke-10 tersentak sedikit dan buru-buru mengakui kesalahannya. Penatua Qian, aku salah. Aku seharusnya tidak bertanya padamu. Begitulah adanya, Luotea ceroboh dan dibunuh oleh seorang pemuda bernama Chen Ping. Mengenai identitas Chen Ping, aku tidak dapat menyimpulkannya, itu terlalu misterius. Maka dari itu aku menasihatimu, janganlah main-main dengan pemuda itu jika tidak perlu. Saat ini, formasi besar langit dan bumi tampaknya menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Tangga kenaikan surga juga akan segera muncul. Saat itu tiba, alam surgawi akan kacau. Banyak orang akan berbondong-bondong ke tangga kenaikan surga untuk kembali ke alam surgawi. Kalian juga perlu membuat lebih banyak rencana. Penatua Qian melambaikan tangannya dan berkata, "Aku mengerti. Misiku saat ini adalah menyatukan alam surgawi dan memperluas wilayah aula suci. Akan lebih baik jika orang-orang itu kembali ke alam surgawi. Saat itu, aku akan menjadi penguasa alam surgawi," kata Dewa Kuil ke-10 dengan ekspresi sedikit gembira. Kekanak-kanakan. Qian Lao samar-samar mengucapkan dua kata, lalu menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati mengamati formasi 7 bintang di depannya, tidak berbicara lagi. Melihat hal itu, Master Aula ke-10 tidak berani tinggal lama dan langsung berbalik dan pergi. Qian Lao ini, dia tidak mampu untuk memprovokasi seseorang yang dapat menyimpulkan dao surgawi, bahkan jika penguasa aula pertama datang, dia harus memberikan mukanya. Chen Ping, 10 penguasa istana yang kembali ke aula besar, mulut mereka tak henti-hentinya menyebut nama Chen Ping. Terakhir kali Luotea dan yang lainnya melarikan diri kembali dari dinasti Kekaisaran Xiao, mereka membicarakan nama Chen Ping dan Tuan Shi. Sampai hari ini,
10 penguasa istana tidak mengetahui secara pasti apa hubungan Chen Ping dengan Tuan Shi. Tetapi untuk dapat membunuh Luo Tea dan membangkitkannya kembali, itu menunjukkan bahwa pihak lain pasti kuat. Sekarang setelah Tetua Qian mengatakan kepadanya agar tidak mencari masalah dengan Chen Ping, tetapi dalam hatinya, Master Aula ke-10 selalu tidak mau. Luo Tea telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan selalu setia. Kalau tidak, dia tidak akan menyerahkan masalah mengikuti Beast City untuk berbisnis kepada Luo Tea. Sekarang Luo Tea telah terbunuh. Jika dia tidak bergerak, maka di masa mendatang, masih akan ada beberapa persembahan lagi di dalam 10 kuil yang akan tunduk. Setelah memikirkannya lagi dan lagi, kilatan niat membunuh melintas di mata penguasa 10 aula. Seseorang datang, teriak penguasa 10 aula. Hanya untuk melihat seorang pemuda berjalan masuk. Pemuda ini mengenakan jubah putih bersih tanpa cacat. Lengan bajunya berayun lembut tertiup angin, seperti seorang abadi di awan, tak ternoda oleh debu. Wajahnya tampan dan luar biasa. Alis pedangnya terbang diagonal ke pelipisnya, dan matanya dalam dan cerah, seolah-olah dia bisa melihat semua ilusi di dunia, memperlihatkan jiwa kepahlawanan yang tidak bisa diremehkan. Hidungnya mancung, bibirnya pucat dan tegas, dan rambut hitamnya yang berkilau diikat santai dengan jepit rambut giok sederhana, membuatnya tampak spontan dan tidak mencolok. Yang paling mencolok adalah pisau panjang berwarna hitam gelap yang dipegangnya di tangannya. Badan pisau itu bersinar dengan cahaya dingin seperti hantu. Seperti sentuhan cahaya dingin di malam hari, memperlihatkan aura mendominasi yang mendebarkan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Gagang pisau itu diukir dengan pola-pola yang rumit dan misterius, yang kontras dengan jari-jarinya yang putih, membuat pemuda itu tampak tampan dan luar biasa, sekaligus tangguh. Begitu pemuda itu memasuki aula, udara pun seakan membeku, semua suara di sekitarnya seakan menjauh darinya, dan hanya dia, dengan pisau panjang berwarna hitam gelap itu, menjadi eksistensi paling mempesona di seluruh aula. Kalau diperhatikan lebih teliti, alis pemuda ini ternyata banyak kemiripannya dengan Yang Mulia ke-10. Hanya saja jika dibandingkan dengan Yang Mulia ke-10, pemuda ini memiliki lebih banyak semangat kepahlawanan. Master Aula ke-10 hanya mengangkat kepalanya dan menatap pemuda di depannya. Alisnya sedikit berkerut dan matanya memancarkan sedikit rasa jijik. Siapa yang membiarkanmu keluar? Master Aula ke-10 bertanya dengan nada dingin. Ayah, aku, diamlah, siapa ayahmu? Di atas aula besar ini, panggil aku kepala aula. Tanpa menunggu pemuda itu selesai berbicara, ketua 10 aula langsung berteriak. Kilatan agresi melintas di mata pemuda itu, tetapi dia dengan patuh berkata, Kepala aula, saya mendengar bahwa pemberi Luo terbunuh dan adik laki-lakinya terluka, jadi saya meminta agar kepala aula dapat memberi saya izin untuk keluar dari aula untuk membalaskan dendam pemberi Luo dan adik laki-laki saya. Siapa yang tahu bahwa penguasa istana ke-10 mendengus dingin? Apakah kau ingin kembali ke alam surgawi bersama wanita yang kau cintai? Meninggalkan istana yang membuatmu tertekan selamanya ini? Tidak. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Jangan coba-coba menipuku, jangan lupa bahwa kamu adalah anakku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang ada dalam hatimu? Tetapi sebagai putra sulungku, kau mengikuti seorang kultivator wanita biasa untuk jatuh cinta, dan bahkan terlibat dalam kultivasi ganda, menodai garis keturunan ras dewa kita. Bahkan lebih baik jika aku tidak membunuhmu, tetapi kau masih ingin meninggalkan 10 kuil dan pergi ke alam surgawi. Kata penguasa 10 istana dengan wajah dingin dan ekspresi membunuh.
ketua aula, aku benar-benar ingin membalaskan dendam atas provider Luo dan saudaraku." Pemuda itu menundukkan kepalanya, tetapi mulutnya masih menolak untuk mengakui bahwa dia sedang berpikir untuk meninggalkan 10 aula. Mata penguasa 10 aula masih menatap lurus ke arah pemuda di depannya, seolah ingin melihat apa yang ada di baliknya. Sesaat kemudian, penguasa 10 aula berbicara, "Luotea hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus alam Mahayana dan menjadi seorang penggarap abadi yang sempurna. Bagaimana alammu dibandingkan dengan dia? Aku berada di alam yang setara dengan provider Luo. Aku juga selangkah lagi untuk bisa menembus dan menjadi seorang immortal yang terpenuhi. Hanya saja aku belum pernah menemukan kesempatan untuk melakukannya. Kali ini saya ingin berjalan-jalan di luar, dan saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah saya dapat menemukan peluang terobosan." Pemuda itu menjelaskan, "Luotea bahkan terbunuh. Jika kau pergi membalas dendam ke alam ini, bukankah kau pasti akan mati?" Nada bicara Master Aula ke-10 saat itu masih dingin, tetapi sudah mengandung sedikit tanda kekhawatiran. Sifat Konfesor Luo yang sembrono dan sombong, ditambah dengan musuh yang ringan, pasti akan memberi musuh kesempatan untuk memanfaatkannya. "Aku tidak akan pernah memberi musuh kesempatan seperti itu," kata pemuda itu. Mendengar perkataan pemuda itu, secercah rasa lega tampak di wajah Master 10 Aula. Namun itu hanya sekejap. "Baiklah, silakan bawa pengawal dan wanita di sekitarmu. Berhasil atau tidaknya kamu, jangan kembali lagi. Aku tidak mau melihatmu lagi dan aku tidak mau mengakuimu sebagai anakku." Master Aula ke-10 melambaikan tangannya, sedikit tanda ketidakberdayaan dan kesedihan terlihat di wajahnya yang dingin. Tubuh pemuda itu bergetar pelan, sorot matanya penuh ketidakpercayaan saat dia mendongakkan kepalanya. Namun saat dia menatap wajah penguasa istana ke-10, dia mendapati wajah penguasa istana ke-10 sudah menoleh ke samping. "Putra dari anakmu minta izin." Mata pemuda itu berubah sedikit merah saat dia membungkuk dalam-dalam dan perlahan-lahan keluar dari aula besar. Kota binatang, Istana Yan. Saat Yan Xuanying mendengarkan laporan anak buahnya, seluruh tubuhnya melonjak dari kursinya karena terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak percaya bahwa Qiwanha telah mati? Meskipun mereka selalu mengandalkan satu sama lain, masih ada beberapa kekhawatiran saat harus benar-benar melancarkan serangan. Lagi pula, mereka semua bisa dipromosikan oleh Tuan Kota. Dan meskipun Tuan Kota tidak pernah terlihat selama bertahun-tahun, itu tidak berarti Tuan Kota telah meninggal. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kalau saja Tuan Kota hanya berkultivasi secara tertutup dan mereka bertiga saling membunuh, Tuan Kota pasti akan murka ketika keluar dari kultivasi tertutup itu, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa bersenang-senang pada saat itu. Sekarang setelah Ding Daorong benar-benar membunuh Qiwanha, hal itu benar-benar mengejutkan Yan Xuanying. Ada pula kemunculan Luotea secara tiba-tiba yang berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9. Tidak ada kultivator dengan kekuatan seperti itu di dalam kota binatang. Ketiga jenderal binatang mereka hanya berada di tingkat ke-8 alam Mahayana, dan kemunculan tiba-tiba seorang kultivator di puncak tingkat ke-9 alam Mahayana ini pasti datang dari luar kota binatang. Jika tidak ada kolusi antara orang dalam, orang luar tidak akan bisa memasuki kota binatang. Jadi pasti Qiwanha yang berkolusi dengan orang luar. Yang paling membuat Yan Xuanying terkejut adalah seorang pendekar tingkat kedua alam Mahayana telah memenggal kepala seorang pendekar tingkat ke-9 alam Mahayana yang sudah berada di puncak alam Mahayana. Kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya inilah yang membuatnya sangat terkejut.
Kalau begitu, niatnya untuk berpikir memancing pemenang itu akan jadi kegagalan total. Dengan kekuatan kriminal Daorong saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengikuti kriminal Daorong dalam pertarungan. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Yan Xuanying bertanya kepada bawahannya lagi dengan tidak percaya. Jenderal, itu benar sekali, tidak ada setengah kebenaran. Saya ditangkap oleh mereka dan dibebaskan kembali. Bawahan itu berkata dengan penuh keyakinan. Yan Xuanying kembali duduk di kursinya, dan keringat dingin mengalir dari dahinya. Perintah turun, mulai sekarang siapapun tidak boleh mengganggu orang-orang di Xingmenshan, atau mereka akan dipenggal tanpa ampun. Yan Xuanying tahu bahwa saat ini, tidak ada jalan lain selain mengikuti isyarat niat baik Xing Daorong. Qiu Wanha telah terbunuh, jika dia tidak peka, maka penjahat Daorong pasti tidak keberatan membunuh satu lagi. Sesuai perintahmu. Bawahan memimpin perintah dan pergi. Yan Xuanying menarik nafas panjang, matanya telah lama kehilangan kebijaksanaan awalnya. Di dunia ini di mana kekuatan dihormati, apa yang dapat dilakukan seseorang dengan lebih banyak rencana? Menyerah pada nasibnya. Rumah Xing. Chen Ping dan Xing Daorong telah kembali, dan Bai Sheng memimpin orang-orang untuk melanjutkan penambangan batu roh abadi. Qiu Wanha sudah mati, tidak akan ada seorang pun yang berani melawan ide urat batu roh abadi. Yan Xuanying juga sudah diperingatkan, Xing Daorong mengenalnya. Yan Xuanying tidak akan cukup bodoh untuk menghadapi dirinya sendiri saat ini. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kota binatang buas, Daorong kriminal selalu menjadi yang paling dominan. Selama Daorong kriminal mengucapkan sepatah kata, dia dapat menjadi penguasa kota binatang buas. Namun, Hind Daorong tahu bahwa alasan mengapa dia menjadi sosok dominan di Beast City begitu cepat pasti karena fakta bahwa dia mengikuti Chen Ping. Tuan Chen, batu roh abadi yang ditambang di tahap awal sudah saya masukkan ke dalam tas penyimpanan untuk Anda. Batu roh abadi yang akan ditambang di masa mendatang akan saya simpan untuk Tuan Chen juga. Saya tidak akan mengambil satu pun dari batu-batu itu, penjahat Daorong berkata kepada Chen Ping. Awalnya, mereka sepakat untuk membaginya antara dua keluarga, tetapi setelah melihat Chen Ping memenggal Luo Tea, Xing Daorong berubah pikiran. Dia tidak akan mengikuti Chen Ping dalam membelah batu roh abadi, dan akan memberikan semua batu roh abadi kepada Chen Ping. Sekarang yang dibutuhkan Hind Daorong hanyalah masuk dalam daftar pohon besar Chen Ping. Chen Ping melihat bahwa Hind Daorong sangat pengertian dan tidak melawan, lagi pula, dia membutuhkan terlalu banyak sumber daya untuk kultivasinya di belakangnya. Jenderal Xing, sekarang Qiu Wanha sudah mati, apa rencanamu selanjutnya? Chen Ping bertanya kepada interdiktor Rong. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengambil alih Xingmenshan. Setelah mengambil alih semua orang dan prajurit Xingmenshan, aku berencana untuk memasuki City Lord Xingmenshan dan menjadi City Lord dari seluruh Beast City. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita mendengar kabar dari Tuan Kota. Selama ini, kota binatang selalu dikelola oleh kita bertiga. Lagi pula, bukan begitu cara yang tepat untuk terus seperti ini. Xing Daorong juga tidak menyembunyikan ambisinya dan langsung berkata kepada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Jenderal Xing, fakta bahwa Tuan Kota itu tidak muncul tidak berarti dia tidak ada lagi. Malah, Tuan Kota Anda selalu ada. Saya yakin dia juga mengetahui hal-hal yang telah terjadi di kota binatang. Apa? Mungkinkah Tuan Chen telah bertemu dengan Tuan Kota kita?
Mendengar ini, Ding Daorong bertanya dengan heran. Bersambung.